Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa, tetap semangat, selalu sehat, dan bahagia ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas seperti yang tertampang di thumbnail nih. Nah, itu bukan hoax, itu bukan clickbait, itu bukan kaleng-kaleng, tapi beneran terjadi. Penasaran? Saksikan sampai habis ya. Ya, Sobat Maya, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung buka ya. Apa itu yang 2 hari bisa 400%? Tada! Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat nih di screen ini, itu ada ACST Strip R. Nah, apa sih Strip R itu? Jadi ini nih, barangnya yang bisa 2 hari itu 400%. Nah, jadi Strip R itu adalah right atau kepanjangan dari right issue. Nah, right issue sendiri adalah corporate action di mana pemegang saham lama itu diberikan kesempatan duluan nih untuk menukarkan sahamnya menjadi saham baru. Ya, efeknya kalau misalnya sahamnya itu nggak ditukarkan, akan terjadi delusi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Jadi, pemegang saham lama itu akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak ditukarkan, kepemilikan sahamnya akan berkurang. Seperti itu. Nah, tujuan dari right issue ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan dana segar lagi. Atau, ada juga yang selain itu. Kejadiannya tuh beberapa tahun lalu pada kode saham ticker HMSP, Handala Manjaya Sampurna. Nah, itu mereka melakukan right issue cuma untuk mendapatkan free float nih. Nah, free float sendiri itu adalah ketentuan bursa di mana publik itu nggak boleh lebih rendah dari 7,5%. Seperti itu. Jadi mereka melakukan issue bukan sebenarnya untuk mendapatkan cash, karena mereka sendiri udah cash rich ya, tapi untuk memenuhi peraturan bursa free float itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang issue atau free float itu mungkin saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, di video kali ini saya akan lebih fokus kepada gimana caranya perdagangan right ini bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Hal yang dapat menghasilkan return yang tinggi, jangan lupa itu disertai dengan resiko yang tinggi juga. Kalau misalnya Sobat Maya nih beli saham, apa sih resiko yang paling ditakutkan? Yang paling ditakutkan tuh bukan turun ya, tapi delisting. Delistingnya itu kalau misalnya go private sih kita senang-senang aja ya, tapi kalau delistingnya itu karena dia bangkrut, nah itu tuh yang bikin cenat-cenut nih. Duit itu kita bisa hangus sama sekali kayak gitu ya. Contohnya yang saya ngalamin sendiri itu kode INVS. Nah, itu benar-benar pengalaman berharga banget. Harga kalau kita beli 500 ke 300 turun itu ya masih oke lah, kita masih ada duitnya ya. Tapi kalau delisting kayak INVS kemarin, duit benar-benar hangus. Kayak gitu. Ya sebenarnya ada ditawarin sih untuk sebelum dia delisting itu ada ditawarin untuk menukarkan sahamnya di pasar nego. Tapi harganya cuma di bawah 10 perak. Jadi kayak nggak rela gitu juga ya. Harganya sebelumnya itu udah 1000 lebih, turun terus sampai 100-an. Terus nggak berapa lama naik turun gitu. Terus disuspend. Disuspendnya lama banget. Begitu dibuka mau delisting. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ketakutan terbesar investor itu adalah ketika saham yang mereka invest di delisting. Makanya penting banget untuk kita memilih saham-saham yang emang punya fundamentalnya bagus. Jangan yang asal-asal pilih demi mendapatkan gain gede. Kita ngerasa gainnya gede, kita beli itu. Padahal resikonya itu jauh lebih gede. Nah, kembali ke kasus right ini. Nah, di right ini resikonya pun gede. Kenapa? Karena right ini kan R ini didapatkan dari corporate action tersebut. Nah, perdagangan right ini biasanya singkat nih, 5-7 hari kerja. Seperti itu. Nah, di ACSTR ini sendiri, dia tuh harga awalnya itu lumayan tinggi nih. Terus turun. Penjelasan, mungkin saya jelasin sedikit untuk mekanisme ACSTR-nya waktu itu ya. Nah, penjelasannya di sini. Detailsnya tuh seperti ini. Perdagangannya ACST-nya itu dimulai dari 1 September sampai 8 September. Nah, dari tanggal 1 tuh dia turun terus. Nah, sampai tanggal 4 itu dia mentok di 1 tuh. Nah, tanggal 4 mentok di 1, terus tanggal 7 juga 1. Nah, saya beli itu di tanggal 7. Sebenarnya tanggal 4 udah mulai beli dikit. Tanggal 7 saya beli lebih banyak. Kayak gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah tanggal 8 itu, kalau misalnya
kita nggak jual atau kita nggak tebus, itu ride-nya itu akan benar-benar hangus. Dan jangan sampai lupa, perdagangan ride itu cuma di sesi 1 jam bursa doang. Jadi udah nggak ada lagi di sesi 2-nya. Nah, kejadiannya kemarin adalah ACST itu dia perdagangan saham yang induknya itu turun terus ARB, terus di tanggal 7 sesi 1 pun masih ARB. Terus di sesi 2 dia naik belasan persen. Nah, dengan belasan persen itu sebenarnya orang-orang menganggap bahwa besoknya nih ACST itu, yang ACSTR itu akan terbang juga nih. Soalnya kalau misalnya kita lakukan selisih nih antara ACSTR-nya dengan ACST induknya, itu akan ada selisih yang bikin kita cuan nih. Nah, selisihnya itu yang sebenarnya bisa kita langsung jual. Nah, di tanggal 8-nya itu pas pembukaan dia opennya di 5. Terus sempat naik ke 10. Nah, misalnya Sobat Maya, contohnya kayak saya kan beli di harga 1 nih ya. Harga 1, terus naik ke 5. Artinya, udah 400% nih cuannya. Betul ya? Nah, kalau misalnya sempat jual di 10, hitung sendiri aja cuannya udah 900%. Tapi, pada kenyataannya, pas pembukaan bursa itu, nah, jadi saya nggak cuma ceritain yang senang-senangnya aja nih. Saya ceritain yang apes-apesnya juga. Dan kebetulan ini adalah perdagangan R pertama saya di bursa. Jadi sebenarnya tuh saya udah join di saham itu udah dari tahun 2012. Tapi ya maju mundur kayak gitulah ya. Cuan gede, terus loss gede, berhenti dulu. Cuan lagi, kumpul-kumpulin. Greedy, loss lagi, berhenti dulu. Nah, intinya di 2020 ini saya mulai lagi. Dan saya mencoba nih untuk belajar instrumen baru. Salah satunya Ride ini. Nah, di Ride ini, kan Sobat Maya yang udah lama di saham tahu sendiri lah ya. Yang jam 9 itu sebenarnya jam krusial banget. Karena banyak online trading itu yang kadang nge-hang, kadang freeze gitu kan. Nah, intinya ACSTR ini, walaupun naik ke 10, saya tuh nggak langsung jual. Kenapa? Karena masih greedy nih. Greedy, kirain bisa naik lagi, kayak gitu kan. Soalnya, kalau kita hitung perdagangan yang kemarin tuh udah naik belasan persen, misalnya di ARB pun sebenarnya masih ada selisih 2 nih harganya. Tapi karena ini naik paginya, ya udah saya tahan. Ternyata 5, turun sampai pembukaan lagi 5. Saya screenshot, terus turun lagi ke 3. Saya mau jual tuh 3, saya udah pasang 3. Pas saya pasang 3, harganya turun lagi ke 2. Saya pasang 2, turun lagi ke 1 nih. Sebenarnya bisa jual 1 waktu itu, tapi saya tunggu lah. Masa saya udah berharapnya gainnya gede, tapi malah jualnya di modal. Rugi fee ya, kayak gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya, pengharapan saya dan mungkin banyak orang di sana tuh yang mengharapkan perdagangan R-nya ini naik, itu nggak terjadi. Sampai terakhir, dia satunya dari bid menjadi over. Terus jam 11, itu dia masih berubah tuh ke bid lagi satunya. Artinya sebenarnya, itu kesempatan terakhir saya untuk menjual. Tapi karena masih greedy ini, saya nggak rela nih untuk menjual saat itu di harga 1, which is modal saya sebenarnya. Akhirnya jam 11-an balik lagi ke over nih satunya. Nah, percaya nggak percaya, potensial cuan saya yang 400% itu 11.30 benar-benar hangus. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya saya ingin menekankan kepada Sobat Maya, apa yang terlihat dan dibeberkan orang lain itu belum tentu benar gitu. Jangan lupakan ada resiko-resiko yang Sobat Maya harus alami dan tempuh jika mau mendapatkan reward yang tinggi juga. Nah, jadi di timeline saya itu sebenarnya ya secara teknis dan teori itu bisa dilakukan. Kalau misalnya Sobat Maya emang udah antri jual di 5, ya sebenarnya bisa laku. Tapi yang saya lakukan adalah menunggu live tradingnya kan gitu. Dan pada saat live trading ternyata itu nggak nyampe 15 menit dari 5 ke 10 ke 1 itu. Kayaknya 15 menit. Malah nggak nyampe 10 menit kayaknya. Itu benar-benar cepat banget. Dan kita tuh nggak ada kesempatan jual. Dan yang kedua adalah, kalau misalnya Sobat Maya punya modalnya yang gede, itu susah banget jual. Saya kan modalnya 8 jutaan tuh ya. Nah, 8 jutaan itu, mau jual aja, maksudnya nggak segampang itu ya. Ini pun ratio-nya itu yang jumbo. Jadi, value juga gede tuh. Dia perbandingannya gede banget. Jadi, saham R yang beredar itu banyak.
Tapi kalau ride yang lain saya lihat tuh kayak yang terakhir PNBS itu atau Dinar itu kecil sih ride-nya, jadi nggak bisa masuk banyak sebenarnya seperti itu. Ride itu nggak main-main, resikonya gede. Begitu kita nggak jual di hari itu atau nggak tebus, ya udah bener-bener hangus, nggak bisa diapa-apain. Itu yang harus Sobat Maya take note nih ya. Potensinya memang besar, apalagi misalnya turun ke 1, naik ke 2 aja, itu sebenarnya udah 100% kan. Tapi jangan lupa, kalau misalnya Sobat Maya kelupaan, atau misalnya saat itu online tradingnya error, dan lain-lain, itu benar-benar bisa hangus. Kalau misalnya exit transaction rate-nya itu kita nggak jual, atau tebus, benar-benar hangus. Nah, itu sih share pengalaman saya. Nah, bagi saya, sebenarnya 8 juta itu gede banget. Tapi, ya kemarin itu yang namanya greedy ya, dan sekalian nyoba hal baru, ya udah saya coba aja dan ngerasain nih, oh ternyata ini nggak main-main loh, ini bukan prank, ini bukan bohong-bohongan. Kalau misalnya kita nggak jual, beneran hangus gitu. Ya udah akhirnya ya udah saya relain itu, anggap aja saya biaya untuk belajar tentang ride. Ya karena hal itu emang saya lebih rajin lagi sih belajar dan kayak bener-bener wow ternyata instrumen ini punya potensi gede nih untuk kita. Tapi jangan lupa di balik potensi yang gede itu, potensial loss-nya juga gede. Bisa benar-benar 100% kita kehilangan uang kita. Gitu. Kalau saham mah dari mungkin ya saya akan share juga sih pengalaman-pengalaman saham saya yang ada yang minus 90% juga kayak gitu kan. Di video kali ini saya cuma sharing bahwa di ride itu bisa mendapatkan capital gain yang lumayan banget, tapi potensial loss-nya juga gede. Itu kehilangan semua uang kita. Nah, jadi kalau Sobat Maya tertarik issue, akan ada beberapa issue nih ke depannya. Seperti ESA dan juga Japfa. Nah, Japfa tuh issue jumbo juga tuh. Untuk prospeknya, apakah menarik? Mungkin kita bisa cari research-nya lagi ya. Gitu. Nah, Sobat Maya, sekian video dari saya hari ini. Semoga video ini dapat membuka insight Sobat Maya bahwa selain saham reguler, ada juga produk-produk turunannya itu seperti ride dan waran. Nah, mungkin waran ini juga sebenarnya menarik nih, tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, untuk ride ini pun sebenarnya bukan yang details. Mungkin saya akan jelasin di video selanjutnya juga, video yang lain. Sekian video saya hari ini, Sobat Maya. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya ke semua teman Sobat Maya semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.